Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, bismillahil awwal qabla kullil awwal, bismillahil akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang pentingnya niat dalam mencari ilmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Faslun fi niyati halit ta'allumi. Pasal ini akan menjelaskan niat di dalam mencari ilmu. Summa kemudian la budda lahu seharusnya bagi seseorang itu minan niyati berupa niat fi zamani ta'allumil ilmi pada masa mempelajari sebuah ilmu. An-niyatu karena niat itu hiya al-aslu adalah pokok fi jami'il ahwali dalam setiap hal-hal yang akan dilakukan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Di sini menjelaskan kepada kita semua bahwa niat itu sangat penting di dalam melakukan hal-hal yang akan kita laksanakan, terutama niat di dalam mencari ilmu. Lengkapnya hadis tersebut, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Makanya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang pindah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan terbukti hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Contoh kecil, ketika kita pergi dari rumah kita masing-masing, datang ke sekolah, pindah ke sekolah, dari rumah ke sekolah, maka harus diniati lillahi wali rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan thalabul ilmi. Au lidunya yusibuha, ataupun ada orang yang berhijrah karena urusan dunia, maka dia akan mendapatkan urusan dunia tersebut. Awim ro'atin, atau karena seorang perempuan yang kihuha, maka dia akan menikahinya. Disinilah pentingnya niat kita di dalam sebelum melakukan segala sesuatu. Anda datang ke sekolah itu niati karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain, bukan karena ijazah, bukan karena perempuan ataupun urusan yang lain. Tapi yang paling pokok yang harus kita laksanakan, bersihkan niat kita lillahi wali rasulihi, yaitu hanya karena Allah dan Rasulnya. Persoalannya, misalkan Anda di tengah-tengah jalan mendapatkan bonus, itu tidak jadi masalah karena itu adalah
bagian dari romantika di dalam menjalani kehidupan kita semua. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Kam min amalin yutasawwaru bi surati a'mali dunya." Banyak sekali amal yang digambarkan sebagai gambaran pekerjaan-pekerjaan dunia, wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah, dan menjadi pekerjaan yang bersifat akhirat, yaitu bi husnin niyati, dengan baiknya niat. Wa kam min amalin, dan banyak sekali amal, yutasawwaru yang digambarkan bi surati amalil akhirah, dengan amal atau perbuatan yang bersifat akhirat, summa yasiru min amalid dunya, kemudian menjadi pekerjaan amal dunia, bisu'in niyati, karena jeleknya niat. Di sini pentingnya kita memiliki niat yang baik supaya pekerjaan yang bersifat dunia pun bisa kita temukan pahalanya di akhirat. Dan jangan terbalik, jangan sampai urusan akhirat tetapi menjadi hanya urusan dunia saja, sehingga kita tidak menemukannya ketika nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagai contoh kecil, banyak orang yang bekerja, yang berusaha untuk mencari nafkah, untuk mencari kebutuhan hidupnya, dia niatkan dengan niat baik, padahal itu merupakan sebuah pekerjaan duniawi, tapi bisa sampai menjadi pekerjaan yang berupa akhirat dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai terbalik. Banyak orang yang melaksanakan ibadah sholat, sedekah, zakat, saum, ibadah haji dan lain sebagainya, itu merupakan amal-amal akhirat, tetapi bisu'in niat, dengan jeleknya niat, itu hanya bersifat amal dunia saja. Di dunia sudah terlaksana sebagai amal akhirat, tapi kita tidak menemukan pahalanya kelak di yaumil akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, musannif dalam kitab ini melanjutkan susunan kalimatnya, wayam bagi, dan selayaknya, ayyan wiyal muta'allimu, seorang pelajar itu berniat, bitolabil ilmi, dengan mencari ilmunya. Yang pertama, ridhollahi ta'ala, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan yang pertama. Jadi tujuan Anda mencari ilmu adalah untuk mendapatkan mardhatillah, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wadarul akhirata, dan untuk kehidupan akhirat. Insyaallah apabila kita ikhlas dalam menjalankan tugas dari Allah, wazifah Anda atau tugas Anda sebagai seorang pelajar, maka laksanakan dengan baik sebagai seorang pelajar, sehingga pahalanya dapat kita temukan nanti di yaumil akhir. Yang ketiga, niatnya adalah wa izalatal jahli an nafsihi, yaitu niat untuk menghilangkan sifat-sifat bodoh dari diri kita. Kita semua tahu bahwa al-ilmu nurun wal jahlu borun. Ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah bahaya atau kemudaratan. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya, wa ansairil juhali, dan dari berbagai macam kebodohan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, niat mencari ilmu itu wa ihya ad-dini, niat menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan hayatul fata bil ilmi wat tuqa, bahwa hidupnya seorang pemuda atau pemudi adalah dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibqa'al islami, dan berniat untuk
menetapkan atau melanggengkan urusan agama kita. Fa inna baqa'al islami, karena sungguhnya kekekalan agama kita adalah bil ilmi, dengan ilmu. Wala yasihu, dan tidak sah az-zuhdu, zuhud. Zuhud ini bukan berarti tidak memiliki harta, tetapi bagaimana kita mengolah hati kita supaya tidak terlalu sibuk dan terlalu memikirkan urusan dunia saja. Wa taqwa, dan juga takwa ma'al jahli, disertai dengan kebodohan. Jadi tidak sah zuhud dan takwa disertai dengan kebodohan. Dan berarti sebaliknya harus disertai bil ilmi, dengan ilmunya kita yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah syair di sini dikatakan fasadun kabirun alimun mutahaktikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita semua rajin beribadah tapi tanpa didasari dengan ilmunya. Karena itu menurut ulama di sini lebih berbahaya daripada orang yang alim yang berbuat dosa. Dalam berarti bukan berarti mentolerir dosa, akan tetapi kalau orang yang berilmu pernah berbuat dosa, dia paham bagaimana caranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, melaksanakan ibadah tanpa ilmu, padahal mardudatun la tuqbalu, ibadahnya tidak diterima atau ditolak karena tidak berdasarkan dengan ilmu. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Di sini sudah jelas bahwa kita harus memiliki panutan yang baik, baik dalam bersegi beribadah dengan ilmu ataupun menggunakan ilmu di dalam beribadah dan menjauhi perbuatan dosa atau maksiat. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya wayanwi, dan selayaknya berniat seorang pelajar itu asyukra ala ni'matil akli, bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Kita semua alhamdulillah diberikan kelebihan, faddala bani adama, Allah berikan kelebihan kepada anak Adam, yaitu dengan memiliki akal. Bayangkan kalau sebagai hewan tidak memiliki akal, tapi hanya memiliki nafsu saja. Hadirin rahimakumullah, wasihatil badani, dan sehat badan itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, biqudratillah wa biinayatillah, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seorang pelajar atau siswa yang mampu mengikuti dan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walayanwi, dan tidak boleh berniat bihi dengan ilmu ikbalan nasi, supaya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia yang lainnya atau bersifat ria. Wala istijlaba hutamid dunya, dan juga tidak untuk mendapatkan harta dunia. Wal karomati, dan kemuliaan indas sultani, di hadapan seorang pemimpin atau pejabat, wa ghairihi, dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali ketika Anda mencari ilmu,
ketika Anda akan mendapatkan ilmu, Anda berniat ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan pejabat ataupun yang lainnya. Tapi dasari niat kita lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu. Hadirin rahimakumullah, itulah pertemuan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita memiliki niat yang baik di dalam mencari ilmu, terutama niatnya adalah maradhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.